Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas materi informasi internet bagian 1. Bagian 1 membahas tentang data dan juga informasi. Materi informasi internet ini didapatkan di kelas 10 otomatisasi dan tata kelola perkantoran di mata pelajaran teknologi perkantoran. Lanjut, poin pembahasan yang akan kita bahas di pertemuan ini. Apa yang akan kita bahas di pertemuan ini? Yang pertama ada pengertian data dan informasi, yang kedua ada jenis-jenis data, yang ketiga ada tujuan, ciri dan manfaat informasi. Pengertian data dan informasi. Apa itu data dan informasi? Nah, dari pengertian data dan informasi ini harapannya kita tidak hanya mengetahui pengertian dari keduanya, dari data dan juga informasi, tetapi kita juga tahu apa perbedaan dari keduanya. Kita coba satu persatu melihat apa itu pengertian data dan informasi. Data adalah bahan mentah yang melalui pengelolaan tertentu berubah menjadi keterangan dalam kurung informasi. Sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang diolah menjadi informasi yang akan memiliki arti atau manfaat. Nah, dari pengertian ini saya rasa kalian sudah memiliki gambaran bahwa data ini adalah bahan mentah, sebuah fakta, sebuah kejadian, sebuah kondisi. Sementara jika fakta ini diolah, maka akan menjadi informasi. Jadi gitu ya, yang bahan mentah ini adalah data, sementara jika data diolah maka menjadi informasi. Informasi tentu memiliki arti atau manfaat. Nah, setelah kita tahu pengertian data dan informasi, maka kita lanjut ke poin pembahasan yang kedua, yaitu jenis data. Apa saja jenis data itu? Jenis data itu ada 7 jenis. Yang pertama berdasarkan sifat data, yang kedua bentuk data, yang ketiga sumber data, yang keempat cara memperoleh data, yang kelima cakupan pengumpulan data, yang keenam dinamika data, dan yang ketujuh skala pengukuran data. Kita akan membahas satu persatu agar kalian lebih memahami apa saja jenis-jenis data. Mulai dari yang pertama, sifat data. Sifat data itu ada 2, kuantitatif dan kualitatif. Dua kata ini mungkin kalian sering pernah mendengar ya, data kuantitatif dan data kualitatif. Kita akan membahas satu persatu. Data kuantitatif yaitu data dalam bentuk angka atau bilangan. Contohnya, kalian dalam proses pembelajaran di sekolah pasti memiliki nilai. Pasti ketika kalian mengerjakan sesuatu, ulangan atau ujian, pasti memiliki nilai. Nilai ini bisa termasuk dalam data kuantitatif. Kenapa? Karena nilai wujudnya adalah angka atau bilangan. Sementara data kualitatif yaitu data dalam bentuk pernyataan atau kategori. Contohnya deskripsi keberhasilan pengetahuan siswa. Kalian pasti setiap akhir semester mendapatkan raport, bukan? Ketika raport itu kalian lihat, maka kalian akan mengetahui deskripsi kalian. Siswa telah berhasil mencapai kompetensi keahlian tertentu. Siswa telah berhasil mencapai kompetensi dasar tertentu. Nah, deskripsi-deskripsi ini namanya kualitatif. Kenapa? Karena deskripsi bentuknya adalah pernyataan atau kategori. Itu ya, sifat data ada 2, kuantitatif dan juga kualitatif. Lanjut, jenis data yang kedua yaitu bentuk data. Data itu bentuknya apa aja? Yang pertama ada data fisik, yang kedua ada data logik atau digital. Data fisik yaitu data yang dipegang oleh panca indera. Jadi data ini bisa dipegang, contohnya kertas, pensil, atau dokumen seperti buku dan juga lain-lainnya, ballpoint mungkin. Sementara data logik atau data digital yaitu data yang tidak dapat dipegang tetapi kita bisa melihatnya. Contohnya aplikasi, file Word, Excel, PowerPoint, atau mungkin berbagai macam aplikasi yang ada di gadget kalian masing-masing. Nah, data ini bisa kita lihat tetapi kita tidak bisa memegangnya karena itu adalah sebuah sistem. Begitu ya, itu adalah bentuk data. Kemudian lanjut ke pembahasan berikutnya, sumber data. Sumber data itu ada 2. Dari mana data itu berasal? Yang pertama ada data internal dan yang kedua data eksternal. Sesuai dengan katanya, internal dan juga eksternal. Internal pasti di dalam dan eksternal pasti di luar. Maka pengertiannya, data internal yaitu data yang diperoleh dari dalam organisasi, sementara data eksternal data yang diperoleh dari luar organisasi. Jika kalian saat ini bersekolah di SMK Negeri 9 Semarang, maka data internal yang kalian miliki itu adalah data siswa SMK 9 Semarang. Sementara data eksternal itu adalah data siswa SMK Negeri 2 Semarang contohnya.
Itu seperti itu. Internal itu dari dalam organisasi, sementara eksternal itu adalah dari luar organisasi. Selanjutnya, bagaimana cara memperoleh data? Jenis data yang keempat, cara memperoleh. Data diperoleh dengan dua. Yang pertama data primer, yang kedua dari data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung. Contohnya wawancara. Ketika kalian melakukan wawancara dengan seseorang, maka kalian akan mendapatkan data atau fakta secara langsung dari orang tersebut. Maka wawancara itu termasuk dalam data primer. Sementara pengertian dari data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Contoh, ucapan presiden di koran berita. Presiden mengatakan beberapa kalimat, itu memang sesuai, tetapi kita tidak mendapatkan secara langsung bertatap muka dengan presiden lalu presiden menyampaikan itu kepada kita. Tidak, tetapi presiden menyampaikan itu kepada awak media melakukan pencetakan di koran, kemudian kita membacanya, kita mengetahui data itu. Karena tidak diperoleh secara langsung, maka data itu termasuk dengan data sekunder. Itu cara memperoleh data ada dua. Selanjutnya, jenis data yang kelima adalah cakupan pengumpulan. Cakupan pengumpulan ada dua. Yang pertama data sensus dan yang kedua data sampel. Apa itu data sensus? Data sensus yaitu data yang diperoleh dari populasi. Sementara data sampel yaitu data yang diperoleh dari sampel. Gambarannya seperti ini. Ada satu kelas siswa. Satu kelas siswa ini berjumlah 36. 36 ini namanya populasi. Sementara sampel itu diambil sebagian dari 36 itu. Itu ya. Kemudian kita coba lihat contohnya. Ini secara lebih jelas contohnya seperti ini. Contoh data sensus dan data sampel dalam penelitian. Ketika kita akan menyebarkan angkat pertanyaan kepada siswa kelas 10 SMK Negeri 9 Semarang. Data sensus itu disebarkan kepada seluruh siswa. Siswa kelas 10 SMK 9 Semarang ada 360 siswa. Jika diberikan semuanya, maka itu termasuk data sensus karena populasi itu seluruh. Kemudian data sampel contohnya jika hanya diberikan kepada 100 siswa yang diperoleh secara acak. Misalkan kelas OTKP 1 30 orang, akuntansi 30 orang, pemasaran 30 orang, RPL 10 orang, itu kan 100 tuh. Nah, karena tidak semuanya hanya diambil sampel atau sebagian, maka itu bisa dinamakan data sampel. Itu jenis data yang kelima, cakupan pengumpulan. Selanjutnya, jenis data yang keenam ada dinamika data. Ada dua macam. Yang pertama, data statis. Yang kedua, data dinamis. Data statis yaitu data yang dalam jangka waktu lama tidak mengalami perubahan. Contohnya, SMK Negeri 9 Semarang punya beberapa kompetensi keahlian atau jurusan. Maka, jurusan atau kompetensi keahlian di SMK Negeri 9 Semarang itu termasuk data statis. Karena dalam jangka waktu yang lama tidak mengalami perubahan, ya kan? Sementara, dinamika data yang kedua yaitu data dinamis. Yaitu data yang dalam kurun waktu tertentu akan mengalami perubahan. Contohnya apa? Daftar siswa kelas 10 OTKP SMK Negeri 9 Semarang. Kenapa daftar siswa kelas 10 termasuk data dinamis? Karena setiap tahunnya nama-nama yang ada di kelas 10 itu tidak mungkin sama. Kalau sama artinya seluruh siswa tidak naik kelas kan? Nah, itu kalau sama. Tapi kalau berubah, kelas 10 naik kepada kelas 11, maka data yang kelas 10 tahun depan tidak akan sama dengan tahun ini. Itu contoh dari dinamika data, data statis dan juga data dinamis. Selanjutnya, jenis data yang ketujuh. Ini adalah dalam kategori skala pengukuran. Skala pengukuran itu ada 4. Yang pertama data nominal, kedua ordinal, ketiga interval, dan yang keempat rasio. Saya akan menjelaskan satu persatu. Data nominal yaitu data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Contohnya kategori guru, kategori siswa, kategori tata usaha. Cara memperolehnya berdasarkan dengan kategori atau klasifikasi. Kemudian skala pengukuran yang kedua, data ordinal, yaitu data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi dan terdapat hubungan di antara data-data tersebut. Contohnya sangat baik, baik, dan juga tidak baik. Ini kan kategori tertentu ya, kategori sangat baik, kategori baik, kategori tidak baik. Perbedaannya antara ordinal dengan nominal, kalau ordinal itu di antara kategori ini memiliki hubungan, karena sangat baik pasti berhubungan dengan baik dan juga berhubungan juga dengan tidak baik.
Yang ke skala pengukuran yang ketiga, C, ini data interval, yaitu data yang diperoleh dengan cara pengukuran yang sudah diketahui jarak antara dua titik pada skala tersebut. Contohnya, membagi tinggi siswa menjadi 3 interval. Interval ini kategori berdasarkan pembagian. Misalkan dalam satu kelas kalian kan tingginya berbeda-beda. Saya akan membagi menjadi 3 kategori. Kategori interval yang pertama itu 140 sampai 149, interval yang kedua 150 sampai 159, sementara interval yang ketiga 160 sampai 169. Siapa yang termasuk dalam kategori interval 140 sampai 149 cm? Mungkin ada beberapa siswa yang masuk ke dalam 150 sampai 159, mungkin ada sekian siswa juga yang masuk kategori 160 sampai 169, mungkin juga ada beberapa siswa. Nah, itu adalah data interval ya, itu contohnya. Kemudian skala pengukuran yang terakhir ini adalah data rasio, yaitu data yang diperoleh dengan cara pengukuran jarak dua titik pada skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol yang absolut. Contoh, tinggi badan 5 orang siswa adalah 145, 160, 150, 160 dan juga 165. Nah, keempat ini termasuk dalam skala pengukuran.